Jamaah Majlis Taklim di Lailatul Isnin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika acara selanjutnya marilah kita dengarkan pelajaran yang kami sampaikan oleh guru kita Akhina Billah Walillah Al-Karam Ustaz Ahmad Sulanda Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau waktu dan tempat wa ilaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada kesempatan malam hari ini Allah senantiasa mencintai sayang kepada kita dari segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah bisakan, Allah gerakan hati kita, kuatkan iman kita untuk hadir dalam majlis yang Allah cintai, di halaman mushola yang kita cintai. Mudah-mudahan pada malam hari ini hadir kita, kumpul kita Allah kumpulkan pula di taman surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah sampaikan rasa cinta kita dalam salawat kita kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita Allah izinkan kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai sebagaimana biasa kita tawasulkan bil khusus sahibul taklim al-imam An-Nawawi Al-Batani wa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bihaqi wa bisirrihi wa bi karamati surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li syairil anbiya'i wal mursalin wa ila rohil suhil qabdi ar-rabbani Syaikhul Qadir Al-Zilani Abu Hasan Al-Sadili ila awliya as-sadina fi Indonesia, ila habaib fi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wala bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dalam makalah yang ke-28 untayan hadis yang disampaikan Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari baginda Rasul zata yaumin, suatu hari, li iblis, nemuin iblis alaihi laknat, yang biasa mendapat laknat itu yang namanya iblis. Jadi kalau kita mengucap sahabat radhiyallahu anhu, kalau mengucap Nabi alaihi salam, kalau iblis kita mengucapnya laknatullah. Mengapa demikian? Ya karena memang dulunya ketika suruh menghormatin, bukannya sujud, yang menghormatin, artinya fasajadu illa iblis. Jadi kudu hormat doang. Kalau bahasa di kerajaan namanya sendiko buruk.
Sendiko langsung begitu doang dalam surah Al-A'raf itu ya. Ma mana'aka Allah ta'budu, apa yang menyebabkan enggan agar mau engkau menghormati tidak amar puasa ketika aku perintahin untuk hormat. Jadi jauh iblis, kolak tahu mintinin wa kolak tani minar. Aku nggak mau karena Adam diciptakan cuma dari tanah liat. Kolak tani minar, sementara aku diciptakan dari api. Api kan menyala, bisa membakar tungku. Kalau bikin tanah liat kita bikin apa namanya Pak? Periuk, namanya periuk buat itu kan dibakar sama api biar kuat. Maka disitulah letak daripada titik kesombongannya itu si iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan melaknatnya, tapi punya perjanjian dia akan menggoda seluruh anak cucu Nabi Adam, ya, termasuk kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang kan kita ada iblis, setan, ada jin, kan begitu. Nah kalau jin memang dalam Al-Quran itu ada surahnya, ya, penciptaannya sama, cuma sama-sama dari api. Setelah iblis kemudian jin diutus untuk ada di bumi sebelum adanya manusia itu Nabi Adam ada di bumi itu Banul Jan. Dalam tafsir Al-Jalalain itu ada kisahnya. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi itu Banul Jin udah banyak, artinya kalau bahasa yang numbik udah banyak di bumi ini yang nempatin Banul Jan, diciptai dari api tanpa asap dia. Nah pada akhirnya memang skenario Allah nanti manusia Adam akan kuletakkan, akan kutaruh nanti di bumi setelah penciptaan aku udah sempurna ini Nabi Adam. Akhirnya apa? Kata malaikat, wah jangan, takutnya nanti waktu hidup akan menjadi tumpah darah di bumi, karena bumi ini bersih, karena bumi ini tempatnya kotor. Udah tenang aja kata Allah, sekarang lo bersih dah tuh Banul Jan yang ada di bumi. Akhirnya malaikat Allah perintahin turun. Dalam kisahnya demikian, Allah perintahin tuh malaikat semuanya, karena zalal malak turun tuh malaikat menghancurkan itu namanya Banul Jan. Dihancurin, ibarat bahasanya kalau militer itu di brentel lah tuh, pada kecil, pada lari. Itu jin ada yang lari. Itu dalam kisah itu dalam kitab itu bil hajari wal syajari wal bahri. Ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke batu, ada yang ke pohon, ada yang lari ke lautan. Bersih kan. Ya, makanya kan ketika dalam kisahnya Wali Songo itu mau berantas di Sabda Palon yang di Gunung Tidar, memang lebih dulu dia, lalu manusia. Ya tetap yang namanya jin adalah sebaik kalau dalam bahasa kita itu, dalam bahasa orang, seburuk-buruk manusia adalah sebaik-baiknya jin. Ya tapi jin itu Allah ciptakan ada yang baik dalam Al-Quran, wa anna minna as-solihin wa duna dzalik. Aku ini ada yang soleh dan juga enggak ada yang soleh. Makanya dalam Al-Quran ada tuh surah jin. Ada yang kita baca, kita baca apa, kita baca hancur. Ya kalau memang ada isinya jin, cuma jin yang baik. Ada juga jin yang kafir. Apa dia keturunan iblis? Bukan, lain lagi ya.
Kalau iblis itu biasanya setan. Kalau iblis memang mutlak dia adalah kafir dan tempatnya adalah di neraka. Nah itu setan itu yang sama. Iblis ya sama dengan setan. Ada balikan juga dalam surah An-Nas. Dalam surah An-Nas Qul a'udzu birabbinas malikinnas ilahinnas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas, yang menggoda merasuk dalam diri manusia. Maka disitu dikatakan terakhir minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Setelah jin masuk, setelah setan masuk merasuk dalam diri manusia, dia jadi hancur. Akhirnya tuh manusia ngajak temannya yang manusia. Ya, makanya kadang kita udah bener-bener udah lempeng-lempeng, udah yuk ikut sama gua kemana, udah kita pesono, tenang ini ada gua tebal gitu. Nah, diajak datang. Nah itu bangsa jin, setan yang menggoda hati manusia. Jadi setan berkepala hitam bahasanya kalau kita mah. Nah disitulah manusia setan menggoda lewat diri manusia. Ini dalam kaidah Nabi dalam sabda beliau, inna syaitan yajri majrad dam. Jadi setan itu mengalir dalam darah manusia. Makanya kalau orang kesurupan kan dipencet jempolnya, dipencet tangannya, karena memang larinya ke situ, ke darah manusia. Ya, maka sesungguhnya kita itu ya kuncinya kembali juga kepada Allah agar kita tidak dirasuki oleh hawa nafsu setan. Ya, kuncinya tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kembali lagi kepada iblis. Jadi ketika ditanya ngobrol lah rasanya percakapan, nah di sini adalah percakapan Nabi kepada iblis. Kata Nabi kepada iblis, kamu uhibbauka min ummati. Berapa banyak sih pengikut atau orang yang engkau cintai, engkau yang paling senengin, iblis, dari golongan umatku. Kemudian iblis menjawab, qala asyaratul afarin. Itu nanti golongan engkau yang Muhammad ada 10. Ada 10 nanti yang bakal aku senengin menjadi pengikutku. Yang pertama apa? Awaluhum, yang pertama adalah al-imamul jabir, seorang pemimpin yang zalim li ra'iyatihi, kepada yang dipimpinnya. Ya, pemimpin itu ya bukan cuma RT, bukan cuma RW, bukan cuma presiden. Kita semua adalah pemimpin. Karena Rasulullah sekecil kata kalimat ro'in, itu kan ro'in itu kan gembala. Dalam hadis Nabi selalu mengucapin itu kalau hendak memimpin, kullu ro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Kenapa Nabi nyebut kullu ro'in, seorang penggembala, mas'ulun akan dimintai pertanggungjawabannya, li ro'iyatihi, pada yang digembalainya, kambingnya. Ya. Dari situ kan paling terkecil orang ngangon aja sebegitu besar tanggung jawabnya. Takut-takut itu badut kambing makanin apa? Makanin pos kacang orang, makanin pos singkong orang, habis pada botak. Pohon jagung yang udah mau panen habis tuh jagung dibawain nama bandotnya. Karena yang ngangon itu tidur, nggak tanggung jawab. Makanya di situ yang menjadi pertanggung jawabannya itu seorang penggembala. Kembali kepada kita semua adalah pemimpin dalam jiwa kita, dalam raga kita.
menjaga tangan kita. Ini kita bawa, yang berarti kan kita semuanya kita bawa baik, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita punya anak, mau dibawa kemana anak kita, bini kita, guru kita jaga. Wa anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Itu dalam Al-Baqarah. Kemudian juga dalam Al-Quran juga kita diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Semua dikunci, mulut kadang bisa ngelak, wah enggak, saya enggak begitu, itu bohong, itu hoax. Tapi enggak mungkin mulut terkunci. Al-yawma, dalam Yasin ya, dalam surah Yasin ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulut-mulut kita. Wa tashhadu arjuluhum, ini yang jadi saksi adalah kaki kita, di mana kita melangkah kemana. Itu nanti ngomong, iya benar dia bakal melangkah ke musola, dia melangkahnya ke sono no, belah belor. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong itu tangan-tangan mereka, ngomong ucap. Wa tukallimuna aydihim bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, itu kan berarti yang memang jiwa kita, raga kita ini akan dipertanggungjawabkan. Maka di sini dikatakan al-imamul jabir ay az-zalim, jangan dibawa ke zaliman. Artinya zalim itu ya harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktu saya bi ghairi mahalli. Jadi zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Serangan untuk kebaikan kita gunakan bukan untuk kebaikan, ya, seharusnya untuk ya kan dengan Al-Quran atau menulis yang baik-baik. Ini buat nyentil kuping bocah, habis merah kupingnya, atau buat nusuk pantat hiduan. Joget sih joget aja, utamanya kemana baik kan. Gerayangan atau orang nabi. Ini juga salah tempat posisinya, akan dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya kepada jiwa kita semua. Ya mudah-mudahan kita bisa membawa raga kita dalam bentuk ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dimudahkan segala apa yang kita bawa dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jaga diri kita dan keluarga kita, anak kita, istri kita, semuanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah kita selalu tanamkan hati kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dijaga setiap langkah kita. Dan ketika saat dihisab, Allah akan berikan keringanan dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita perbuat. Dan mudah-mudahan semua itu apa yang kita kerjakan yang menjadi nilai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika nanti kita menjadi seorang pemimpin dalam diri kita, dalam keluarga kita, diselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu ta'ala